Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat selalu buat kalian semua dimanapun kalian berada ya. Semoga keberkahan, keselamatan, keberlimpahan dalam kehidupan kita semua diijabah oleh Allah dan Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agama kalian ya, dalam kehidupan kita, semoga ujian kita dalam wabah corona Allah memberikan suatu petunjuk dan pertolongan agar semua ujian ini bisa kita syukurin dan Allah memberikan suatu petunjuk untuk kesembuhan buat segala kebaikan umat manusia di dalam dunia ini ya, alam semesta ini ya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu mendoakan Bunda, selalu rindu video dari Bunda. Semoga doa-doa kalian selalu menjadi keberlimpahan, keberkahan buat Bunda dan kembali terijabah lagi buat kalian semuanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ya. Di sini Bunda menjawab pertanyaan demi pertanyaan kalian, sharing, berbagi pengalaman tentang kehidupan yang Bunda pahami dan Bunda mengerti ya. Apapun kehendak dari Sang Pencipta kita dalam kehidupan kita ini, jangan pernah kita begitu mendapat ujian dari Allah atau Tuhan, kita merasakan hidup kita di titik yang paling rendah, tapi kita terpuruk, bahkan kita merasakan diri kita jauh dari keberkahan dari Allah, jauh dari kebahagiaan dari Allah. Jangan sayang ya, semua kehidupan manusia itu datang silih berganti ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita sebagai hambanya ya. Tetap menjadi orang yang lebih baik di saat kondisi kita terpuruk ataupun di titik yang paling rendah dalam kehidupan kita sebagai hambanya Allah. Maka disitulah kita sebagai hambanya harus bisa menyadari hati kita, jiwa kita, dan perbuatan kita. Allah memberikan kita ujian walaupun di titik yang paling rendah bahkan terpuruk, Allah ingin menjadikan kita hamba yang lebih baik ya. Allah ingin kita menjadi hamba yang lebih bersyukur dalam kehidupan kita ya. Kenapa harus terjadi hal-hal demikian dalam kehidupan kita sebagai hambanya? Karena setiap hari selalu datang silih berganti kebaikan dan keburukan dalam kehidupan kita ya. Dan disitulah kita harus menyadari dari setiap ujian, perbuatan, perilaku kita akan kodratnya kita sebagai hambanya Allah dalam kehidupan kita selama ini ya. Bunda sering sharing, memahami di saat para sahabat Bunda di titik yang paling rendah dalam kehidupan mereka, sangat terpuruk dalam kehidupan mereka. Bunda selalu berusaha mengingatkan dia tentang Sang Pencipta kita ya, bahwa Sang Pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan cahaya keberkahan, keberlimpahan, kemakmuran dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kenapa kita sulit keluar dengan kehidupan kita di saat titik kita terpuruk dan sangat merasakan tidak akan mendapat arti hidup sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita selalu terbelenggu dengan hal-hal yang menyakitkan kita ya, masa lalu kita atau di sekitar lingkungan kita atau orang-orang yang menyakiti dan menjalimi hidup kita, karena kita terbelenggu hal-hal yang memang dalam kondisi yang memang kembalikan lagi dalam kehidupan kita, di dalam diri kita ya, di dalam ingatan dan kenyataan dalam kehidupan kita sebagai hambanya Allah ya. Jadi kalau di sini kalian mengambil sistem untuk pemikiran kita untuk orang-orang yang menjahatin kita, maka disinilah kita akan sulit merubah kondisi kita untuk menjadi orang yang lebih baik di saat kita teruji di titik yang terendah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang ya.
Karena kenapa? Karena kehidupan, setiap ujian, setiap perilaku dan perbuatan itu tetap mengantarkan kita sebagai hamba yang mengingat Allah yang memberikan setiap kehidupan dan ujian dalam kehidupan kita. Tapi kita hanya bertuju pada orang yang menyakitin kita, ya, ataupun tertuju dengan masa lalu kita yang selalu membuat kita terbelenggu dengan hal-hal yang tidak mempunyai manfaat lagi dalam kehidupan kita, ya. Karena disinilah kalau kalian selalu terbelenggu hal-hal yang memang menyakitkan dalam kehidupan kalian, bagaimana setiap ujian itu akan terselesai dengan baik dan kalian menjadi orang yang lebih baik dalam kehidupan kalian. Kalian harus ingat, kita harus ingat semua, ya, karena kita masih diberi kehidupan, nafas kehidupan, walaupun ujian kehidupan kita tidak baik dan tidak kita inginkan, tapi kita harus mensyukuri apapun yang diberikan Allah dalam kehidupan kita adalah kita supaya menjadikan pondasi dalam kehidupan kita agar bertemu dengan cahaya keimanan diri kita, dalam hati kita, dalam batinia kita, ya. Karena inilah proses setiap ujian. Kalau kalian merasa terpuruk di titik yang paling rendah, kalian selalu terbelenggu hal-hal yang memang menguasai hati dan pikiran kalian, ya. Karena kalian menyia-nyiakan kehidupan kalian agar tidak bisa menerima kodrat kalian sebagai manusia untuk menerima suatu ujian, tantangan kehidupan dalam dunia ini, ya, dalam kehadiran kita di dalam dunia ini agar kita bisa mengetahui makna kehidupan baik dan buruknya sebagai hambanya Tuhan, ya, bukan hamba yang lain tapi hambanya Tuhan. Ini yang sangat mudah pahami, ya. Karena setiap kehidupan, ya, tidak akan pernah usai, ya, tentang kebaikan dan keburukan kalau kalian hanya terbelenggu hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kalian. Karena proses yang dapat ujian sakit itu sesuai dengan perlakuan kita, perbuatan kita sama Allah, dan kita mendapatkan perlakuan yang kurang baik dalam kehidupan kita dengan lingkungan kita dan orang-orang terdekat kita, ya. Karena kalau kalian mengambil hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kalian, maka proses dari kehidupan kita yang akan lebih baik, akan lebih memahami kehidupan, disinilah akan mempersulit kita mensyukuri, menikmati apa yang Allah berikan. Karena setiap kita bangun pagi, tidur malam, dan Allah tetap memberikan hal-hal yang terbaik, ya. Terbaik, cuma kita sebagai manusia selalu memikirkan hal-hal yang menyakitkan kita, ya, membuat hidup kita ini tidak ada semangatnya, membuat hidup kita ini selalu terperanggu dengan rasa sakit, membuat hidup kita ini selalu terfokus dengan orang-orang yang menyakitkan di sekeliling kita. Maka disitulah kita akan menyia-nyiakan kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, ya. Maka disinilah kita harus memahami, ya, karena Allah memberikan suatu kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita, ya. Di situ ada jawabannya dalam diri kita, hati kita, jiwa kita, dan jasmani kita. Disitulah kita akan menyadari betapa kita harus menjadi orang yang lebih baik walaupun di saat titik yang paling terendah dalam kehidupan kita. Atau kalian pergi konsultasi ataupun berbagi cerita dengan orang-orang yang memberikan saran yang baik, energi yang positif dalam kehidupan kalian, agar semua rasa kepedihan, ya, titik daripada kehidupan kalian di saat terpuruk itu menjadi kalian akan bangkit. Hati dan energi yang buruk dalam kehidupan kalian akan menjadi suatu hal-hal yang dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, takdir hidup itu selalu diberikan Allah hal-hal yang lebih baik, ya, bukan hal-hal yang lebih buruk, ya. Karena kalau kalian tidak berjalan dengan keyakinan tentang hal yang lebih baik, maka kalian akan selalu
dalam kondisi hal-hal yang terpuruk dalam kehidupan kalian, ya. Karena kalau kalian tidak mengenal diri kalian, hati kalian, jiwa kalian, kapan kalian akan merasakan kehidupan yang damai, kehidupan yang tenang, kehidupan yang punya kekuatan yang diberikan Allah dengan cahaya kebaikan, ya. Rubah perilaku kita dengan segala ujian apapun dalam kehidupan kita. Setiap kehidupan itu adalah suatu makna agar kita menjadi manusia yang lebih baik dan merubah diri kita lebih baik walaupun di titik yang paling rendah ataupun sangat terpuruk. Hilangkan hal-hal yang memang tidak layak dan tidak patut lagi buat kalian mendapat kebaikan dalam kehidupan kalian. Disinilah kalian akan menyadari betapa hidup kita ini berharga dan layak bahagia di hadapan Allah dan di hadapan orang lain, terutama di hadapan diri kita sendiri. Semoga apa yang Bunda sampaikan buat kalian bisa bermanfaat, ya. Kalau kalian ingin sharing, berbagi cerita pengalaman kehidupan, silakan komen, share, dan dalam bahwa video Bunda ini semoga Bunda selalu bisa menjawab sesuai dengan pengalaman demi pengalaman selama Bunda menjalankan hidayah dari Allah. Allah lah yang punya keberkahan untuk Bunda selalu berbagi pengalaman-pengalaman demi pengalaman dari setiap kehidupan antara teman, sahabat, dan Bunda. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau ada kata-kata Bunda yang salah, tolong dimaafkan. Tetap semangat, tetap menjadikan diri kalian berkualitas dengan hal-hal yang luar biasa dari Sang Pencipta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.